Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, Bang. Karena dia manusia. Tuhan itu... Ya, jadi gini Bang Zul. Gimana? Tetapi kenyataannya tertulis di Alkitab, dia sudah di surga dan naik. Karena kebangkitan dia hidup dan bangkit naik ke surga. Bahkan bahkan tiap tahun diperingati tuh hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga gitu kan. Nah, Alkitab ini, terutama Injil, itu kan memoarnya Tuhan Yesus itu. Jadi catatan memoar Tuhan Yesus bahwa dia pernah hadir di dunia ini gitu. Sementara dia di dunia, kalau kita baca di Injil, misalnya di Injil itu dia bermukjizat, bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan berbagai penyakit, mengampuni dosa-dosa manusia gitu. Nah, jadi memoarnya itu, terutama Injil keempat, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ditulis oleh mereka ada yang saksi mata, ada yang murid-muridnya yang menulis. Nah, itu bahwa dia yang diceritakan itu orangnya itu udah di surga gitu. Nah, sementara Anda masih berkutat ke apa namanya, ke kemanusiaannya. Seperti itu. Pertanyakan apa? Pertanyaan saya, mengapa Anda tetap berkutat bahwa Yesus ini sebagai utusan gitu? Iya, karena memang manusia, Bang. Kecuali ada yang bisa membuktikan Yesus ini bukan manusia, nah kita akan mencari kalau dia bukan manusia, lalu dia apa gitu loh. Karena kalau dia Tuhan itu tidak mungkin. Yesus itu manusia, faktanya dia manusia. Jadi mustahil dia itu adalah Tuhan. Dia itu manusia. Tidak ada kekuatan yang bisa kita gunakan, tidak ada ilmu yang bisa kita gunakan kemudian untuk mengatakan Yesus itu Tuhan, kecuali aliran kepercayaan saja. Oke, jawaban Anda saya kunci. Sebentar ya. Yeah. Saya udah mengerti jawaban Anda karena dia manusia. Yeah. Ya, Injil itu Alkitab sendiri kan mengatakan bahwa dia juga memang manusia. Ya, itu dia. Makanya Injil Yohanes itu menulis bahwa Injil Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi daging manusia. Nah, itu dia. Maksud saya Alkitab ini kan mengakui bahwa dia manusia gitu kan. Kemanusiaannya 100% dia lahir, dia mati, bangkit. Tapi sifat-sifat keilahiannya itu kenapa nggak abang lihat gitu? Tidak ada satupun sifat keilahian pada diri Yesus. Tidak ada. Yang Yesus lakukan, semisal membangkitkan orang mati, menurut kesaksian Yesus itu hanya untuk membuktikan kalau dia itu utusan. Coba Anda baca dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan saat ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang bahwa aku adalah utusan Tuhan. Coba, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Membangkitkan orang mati. Nah, justru ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan manusia biasa. Coba Anda baca. Benar. Sebagai utusan benar. Nah, kan Alkitab juga mengatakan dia sebagai utusan. Ya, justru karena itu kenapa jadi Tuhan kalau begitu? Mana gitu, Bang? Adakah semua utusan yang pernah diutus oleh Allah yang mujizatnya seperti Tuhan Yesus? Yesus apa mujizatnya yang membuat dia bisa menjadi Tuhan? Sedangkan Yesus ini sekalipun dia mampu merubah matahari menjadi cendol, tetap saja
kemampuannya itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhannya. Iya. Lalu, Iya, tetapi berbanding terbalik terhadap orang yang Bang Zuma ikuti. Siapa? Gitu loh. Sama-sama utusan gitu. Tetapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Nah sekarang kalau Yesus Anda katakan bisa berbuat, hebat dia, berkuasa nggak dia mengkristenkan? Berkuasa nggak dia menjadikan Bani Israel seluruhnya menjadi pengikutnya? Berkuasa nggak? Apa artinya sebuah mukjizat? Mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, berjalan, orang buta. Tapi kalau orang nggak percaya sama dia, untuk apa? Berarti kuasanya itu omong kosong aja kan? Nah, Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW tidak ada artinya dibandingkan Yesus. Buktinya beliau bisa mengislamkan sejazirah Arab. Yesus tidak bisa dia. Bahkan muridnya yang inti 12 orang, 1 orang berkhianat. Coba. Bahkan orang-orang sesamanya justru berkongko-kongko membunuhnya. Lalu apa yang membuat dia jadi Tuhan karena dia mati gitu? Enggak dong. Justru ketika saudara melihat keadaan yang ada pada diri Yesus, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Yesus tidak bisa menjadikan Indonesia mayoritas Kristen. Nabi Muhammad membuat Indonesia mayoritas Islam. Itu aja dulu poinnya. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai skala Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad ini sampai kapanpun dia tetap diimani sebagai Nabi dan Rasul. Bagaimana dengan Yesus? Anda katakan Tuhan, tapi tak ada bukti. 0,1% pun tak ada. Bukti ketuhanan Yesus itu mana? Justru semakin Anda menjelaskan tentang Yesus, semakin nyata dia manusia. Ketika dia membangkitkan Lazarus, pada saat itu dia sebagai apa? Sebagai manusia. Ketika dia membuat kemudian orang buta berjalan, dia sebagai apa? Sebagai manusia. Ketika orang lumpuh, orang buta melihat, dia sebagai apa? Manusia. Semakin Anda menjelaskan tentang Yesus, semakin nyata dia manusia. Berarti gagal, iman Anda keropos. Karena tidak sesuai dengan fakta, dengan iman saudara. Itu masalah besar. Makanya Yesus di dalam Matius 7:22-23 mengusir orang-orang Kristen dengan usiran yang sangat pedih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kan sakit kalau digituin. Sama seperti umat Islam. Ya, siang malam mengikuti ajaran Rasulullah. Ternyata nanti di akhir zaman Rasulullah tidak mengakuinya. Enyahlah kau wahai umat Islam. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu buat apa kami sholat? Buat apa kami puasa? Kalau ternyata kelak diusir oleh Nabi Muhammad. Nah itulah yang terjadi di Kristen. Ya, siang malam kalian menyebut Yesus Tuhan. Tapi endingnya diusir. Lalu buat apa kalian beragama? Buat apa kalian menjadi Kristen? Kalau ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Kan sakit itu bang. Ya, silakan dibantah, Bang. Jadi gini Bang Gimana itu? Zuma. So tahu di mana itu? Apa namanya? Jawaban Bang Zuma itu sebenarnya nggak perlu nggak ada jawaban, karena apa yang Bang Zuma itu narasikan sudah tertulis semua di Alkitab, bahwa Tuhan Yesus itu utusan, oke, bahwa Tuhan Yesus itu nabi, oke, bahwa Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus itu banyak gelarnya, dia juga Begini digelari bro, so tahu. raja, Jangan-jangan Anda pun nggak ngerti. digelari anak domba Allah, dia juga digelari Mesias gitu kan. Nah banyak. Jadi dia apa yang
Anda narasikan itu yang nggak bertentangan dengan Alkitab, memang benar itu. Tetapi adakah seorang utusan yang bisa mengampuni dosa dan bisa memasukkan pengikutnya ke dalam surga? Ini yang penting. Bro, setahu saya bisa mengampuni dosa, Adakah bro. utusan yang lain seperti yang diperbuat Tuhan Yesus, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan berbagai macam penyakit, memberikan makanan dengan dua ikan dan 5 roti, dan banyak lagi mujizat-mujizatnya yang menunjukkan bahwa dia itu ketuhanan. Dan kenapa saya mengaku dia Tuhan? Karena dia berkuasa untuk membawa saya ke surga dan mengampuni dosa-dosa saya. Itulah Tuhan saya, Tuhan saya gitu. Seorang Tuhan itu berkuasa terhadap yang mengikutinya gitu. Jadi dia berkuasa untuk memasukkan saya ke surga gitu. Makanya saya ikut Tuhan Yesus. Begitu mati langsung masuk surga gitu loh Bang Dimas. Oke, baik. Baik. Nah, ketika saudara mengatakan Yesus Nabi, Yesus Mesias, Yesus Rasul, itu tak ada masalah. Yang masalah itu ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu yang bermasalah. Semua gelar boleh Anda nobatkan kepada Yesus. Tapi ketika kemudian Anda menobatkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itulah masalahnya muncul kemudian. Nah, berbicara mengenai jaminan surga, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Baihaqi. Beliau berkata dengan mulutnya sendiri, "Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin kalian surga." Apa itu? Pertama, benar dalam berbicara. Kedua, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia. Ketiga, tunaikan amanah. Keempat, tutup auratmu. Kelima, jaga kemaluanmu. Keenam, tahan matamu dari yang haram. Dan jangan engkau mencuri, jaga tanganmu. Jika engkau menjamin aku 6 perkara ini tidak kamu lakukan, apa kata Rasulullah? Aku menjamin engkau surga. Nah, sekarang tolong tunjukkan jaminan Yesus. Apabila engkau menyembah aku, apabila engkau makan babi, apabila engkau ibadah minggu, apabila engkau tidak bersunat, maka aku jamin engkau surga. Tunjukkan dalilnya, silakan. Silakan Bang Sotau, ini ada Werder sama Serdos juga, kalau mau ngebantu silakan. Kalian dari kekristenan. Banyak dalil-dalilnya banyak. Bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Bahwa Tuhan Yesus bisa membawa pengikutnya ke dalam kerajaan surga. Banyak dalil-dalilnya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan banyak, tidak ada satupun ucapan Yesus yang mengatakan dosamu telah kuampuni, itu tak ada. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan aku menjamin dosa, sabar Bang. Mana dalilnya dan mana jaminannya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin surga untukmu. Yang pertama, benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia, tunaikan amanah, tutup aurat, jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram, dan jaga tanganmu dari milik orang lain, maka aku akan menjamin engkau surga. Dalil, Bung, itu ucapan Rasulullah dalam hadis. Dalam Al-Quran mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, katakan kepada mereka, apabila mereka ingin dicintai pencipta dan pemilik surga, hendaklah mereka mengikutimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Al-Quran menyatakan itu jaminan Rasulullah kepada umatnya. Kemudian hadits juga Rasulullah menjamin umatnya. Jaminlah aku 6 perkara, aku jamin engkau surga. Nah, sekarang mana Yesus jaminannya? Sembahlah aku, ibadahlah minggu, makanlah babi, janganlah bersunat, ku jamin engkau surga. Mana dalilnya? Ada enggak? Ya, saya tahu, silakan. Tunjukkan dalilnya, saya tahu.
Buka mute-nya bang. Apalagi nyari dalil. Yang lain, yang Kristen yang lain kalau mau membantu silahkan. Mungkin macet ini, macet. Oke, dalilnya banyak ya. Di Yohanes Ya, 14 tunjukkan, ayat Bang, kalau 2 banyak, ada, di Yohanes 7:33 ada, Yohanes 6:2 ada. Banyak dalilnya. Contohnya Yohanes 14:2, di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus Kristus ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuh. Dan dia dan dia tidak hanya berkata-kata, oh begini begitu, dia perbuatannya dilakukan gitu, bahwa dia sendiri yang mencontohkan. Begitu dia disalib mati, 3 hari kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Sementara yang Zuma tadi narasikan itu kan baru omong-omong doang. Apa ini? Nggak ada. Jawabannya apa ini? Siapa yang udah ke surga itu menurut ayat yang dinarasikan tadi itu, yang dibacakan itu? Contohnya siapa itu misalnya kan gitu jaminan, kan? Bang. Kalau Itu Tuhan kan Yesus jaminan. itu bukan cuma Saya minta ngomong, jaminan tetapi Yesus. melakukan gitu. Saya minta jaminan Yesusnya mana? Iya itu loh dia. Dia Mana dia- coba tunjukkan. nih, Mana jaminan? di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tuh kan? Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab Mau di situ aku pergi ke siapa? situ untuk menyediakan tempat bagimu, tuh, menyediakan tempat bagi Bagimu di situ pengikutnya. siapa? Kata Tuhan Yesus Kristus. Yang mengikuti dia lah. Bagimu di situ siapa? Yesus berbicara dengan siapa di situ? Itu Mengikuti bangsa dia. mana? Karena kata Tuhan Yesus Kristus, aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan juga. mati meja. Ada seorang Yang pun saya yang datang minta kepada apa? Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Selain yang saya dia minta, ngomong, dia juga menjalaninya gitu loh, dilakukannya gitu loh, bro. Koslep. Yang saya minta, Bung, jaminan Yesus kepada Kristen itu tadi Anda menunjukkan dalil jaminan Yesus kepada Bani Israel. Yang saya minta Kristen, pemakan babi, ibadah minggu, tidak bersunat. Itu loh jaminan kepada mereka loh, kepada kalian. Kalau yang tadi itu Yahudi. Yang hari Mengatakan Sabat kalau menyembah makan itu Elohim, nggak ada hubungannya merasulkan dengan Yesus, kerajaan surga. tidak makan babi. Karena Itu yang tadi. Yang saya minta Kristen, Bung, bukan Yahudi. Itu tadi Yesus sedang berbicara kepada Yahudi. pengikutnya itu Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena mengikuti Tuhan Yesus gitu. Tidak ada Kristen itu pengikut Yesus, tak ada. Dari mana tidak ada? Kan Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. Mati meja. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Sekarang saya tanya, apakah Kristen mendengar suaranya Yesus? Kristen mendengar Di mana? Kristen pada saat zaman Tuhan Yesus itu Di mendengar mana? karena Pernah dia ada suaranya Yesus? karena Di dia mana? dalam pengajaran itu Direkam. dalam pengajaran Suaranya Yesus direkam. dia Habis dia itu berbicara diperdengarkan itu di dalam gereja. pada saat pengajaran. Akulah Makanya Yesus yang Injil kau yang Anda sebutkan aniaya. tadi itu memoarnya, catatannya dia. Bung, Segala Bung, catatan Yesus suaranya terdengar mengenai Tuhan hanya Yesus sampai pada tahun saat di 33 dunia. Itu Masehi, loh, bro. Bung. Saudara, Yesus suaranya terdengar hanya sampai tahun 33 Masehi. Setelah itu tak ada lagi suara tetapi Yesus. pengikutnya orang Kristen zaman dulu mendengarkan Iya, langsung dari dia, sekalian saksi mata. Itu yang kumaksud dicatat orang Yahudi. yang kumaksud dicatat ini biografinya Tuhan Yesus gitu. biografi Apapun Tuhan yang kok punya ada di biografinya ini, karena dia udah naik ke surga, ini sebagai Saudara. biografi dan pengajaran doang. Saudaraku, yang saya katakan di dalam Yohanes tadi, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Suara Yesus terdengar di bumi ini, itu berakhir pada tahun 33 Masehi. Tahun 34 tak ada lagi Yesus bersuara di bumi. 35 tahun 35
Apalagi tahun 2000 sekarang ini, 2024, mana ada lagi suara Yesus, Cak Ayu. Jadi pengikut Yesus itu hanya yang mendengarkan suaranya. Makanya Yohanes Bang 10. Juma jangan hanya terpaku pada satu ayat. Coba baca juga ayat Matius 28 19 sampai 20. Oh, itu ayat Kata tambahan. Tuhan Yesus, Itu ayat tambahan, itu tak ada di manuskrip. pergilah Baik dan Codex jadikanlah Sinaiticus, semua bangsa muridku Codex dan baptislah Vaticanus, itu mereka tak dalam ada. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh, Dan gimana ajarlah ceritanya? mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. oke. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan saya, utusan yang mana selama Nabi yang diutus yang bisa mengatakan dan sejalan dengan perbuatannya dia menyertai kita pada akhir zaman? Nggak ada, Bang Zuma. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengutip Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Mana? Tunjukkan. Kata Untuk Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Aku menyembah Elohim. Kalau Muridnya mengikuti menyembah siapa? aku itu tuh perintahnya. Nggak, sekarang aku Yesus menyembah Aku Elohim. adalah jalan dan kebenaran tuh. Mulai Jalan dan bocor halus kebenaran ini. dan kehidupan. Dia Bocor halus, jalan, otak sudah tidak bisa diperbaiki. dia meleleh. dia mempunyai kebenaran Ajarlah mereka dan melakukan. dia Ajarlah mereka memberikan melakukan. kehidupan. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini murid Yesus, menyembah Yesus pasti ada perintahnya dari Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, pasti Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini murid itu pas. Yesus, pasti Jadi pengajaran Kristen Tuhan melakukan Yesus apa itu yang pengajaran diperintahkan kasih, oleh Bang Yesus. Zuma. Jadi Nah, sekarang kasihilah pertanyaannya, sesamamu manusia Kristen ini menyembah seperti Yesus. mengasihi Mana dirimu perintahnya sendiri. Yesus menyembah Dan dirinya? ada Mana? juga ajarannya itu, Enggak kasihilah nyambung. musuhmu dan berdoalah nyambung. bagi mereka yang menganiaya kamu. Enggak Jadi pengajaran, nah inilah dia Tuhan, Bang Juma. Dari mana? Enggak nyambung. Dari mana dia Bung. Tuhan? Dia Ajarlah dia mereka dimusuhin, malah dia melakukan. mengasihi, malah dia mengasihi dan berdoa untuk yang apa namanya, yang memusuhinya itu. Alamak, ajarlah Itulah mereka dia. melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, maka Kristen akan melakukan perintah Yesus. Faktanya Kristen menyembah Yesus, berarti harus ada perintah menyembah dirinya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Yang dilakukan Kristen hari ini adalah menyembah Yesus. Ada nggak perintah Yesus untuk melakukan penyembahan kepada dirinya? Ada nggak? Kalau perintah itu secara tertulis di Alkitab nggak ada. Ya nggak ada. Yesusnya memerintahkan, Begini, Bang ajarlah Juma, mereka Bang Juma. melakukan segala sesuatu Iya. yang kuperintahkan. Iya. Nah, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Bukan itu perintahnya. Perintahnya itu adalah Hormati. sesamamu gitu loh. Iya. Oke, Kasihanilah hormati Tuhan sesamamu. Allahmu. Oke, Iya. ini Kasihan- yang bukan, saya ini tanya, dengar, Bang menyembah Juma. Yesus. Yang saya tanya, menyembah Yesusnya mana? Mana perintahnya? Tadi kan kami bilang secara tertulis di Alkitab itu Iya. nggak ada. Lalu secara apa? Kalau tidak Yang ada secara ada, tertulis, lalu Bang secara Juma, apa? Bang Juma, yang tertulis di situ kasihanilah Tuhan Allahmu, itu yang diajarkan Yesus. Dikasihani, kasihani siapa? Kasihani Yesus. Kasihanilah Tuhan Allahmu gitu loh. Nah, berarti yang dikasihani ini siapa? Yesus atau siapa? Yesus itu kan mengajarkan hukum kasih, Bang Juma. Yesus mengajarkan hukum kasih. Yang saya tanya, menyembah dirinya itu diajarkan oleh Yesus atau tidak?
tertulis tidak ada. Cuma Tidak ada. Lalu kalian itu mendapatkan perintah dari mana menyembah Yesus? karena dengan ibaratnya dia jadi suruh menyembah karena di dalam Lukas 2 ayat 10 sama 11 gitu loh. Artinya lahir Tuhan gitu. Yang saya tanya, Filipi 2 ajarlah Sebenarnya mereka. gini Bang Juma, pengikut Tuhan Yesus itu udah Banyak pengikut. Pengikut dari mana pula menyembah Yesus? Kayak Simon Petrus tuh. Saudaraku, kalau pengikut Yesus itu tidak menyembah Yesus, pengikut Yesus itu menyembah Elohim. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan, pergi ke sinagoge pada hari Sabtu menyembah Hasem. Kalian, pekerjaan yang kalian lakukan pergi ke gereja menyembah Yesus pada hari Minggu. Siapa yang kalian ikuti? Makanya Bang Juma harus juga baca Yohanes 10:30, kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Menyembah aku silakan sama dengan aja. menyembah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah kembar. Aku dan Bapa adalah sepotong, setengah, dua, tiga, dan seterusnya. Silakan Jadi aja. Yang saya itu pertanyakan kuncinya. ini, yang saya pertanyakan ini, dan Tuhan kalian Yesus mengaku itu bukan sebagai cuman pengikut, ya kan? Sedangkan Pak Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku hari Sabtu ke sinagoge menyembah Elohim. Pengikutku mengikuti aku, mereka pergi ke gereja hari Minggu menyembah aku. Nyambung nggak? Kan tidak nyambung. Itu dia, karena dia pernah mengatakan di Yohanes 10 ayat 30 ini, karena dia bilang, kata Tuhan Yesus, Gimana ceritanya? aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu. Aku dan Bapa Maka adalah satu. menyembah Bapa itu menyembah Yesus Aku sama dan dengan menyembah Bapa adalah Bapa. satu. Gitu. Pada hari Sabtu aku ke sinagoge menyembah Karena kata Tuhan Bapakku. Yesus Kristus juga pernah mengatakan, segala kuasa Bapa itu telah diberikan kepadanya, telah diberikan kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu. Saudara, percaya nggak Yesus berkata pengikutku mengikuti aku? Yohanes 10:27. Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi Percaya. ini yang saya katakan tadi Bang Juma, yang mutar-mutar itu yang begini, ya kami begini ya Kristen seperti ini. Kenapa memutar Bang? Nggak ada memutar. Kristen itu tidak ada Nggak ada mutar-mutar. Silaban mutar-mutar. Sebelumnya Silaban dipastikan nggak jelas dulu, ini. apakah nih Bang Sotau ini memang menyembah Yesus? Ya, Iya. ya. Iya, kita Katolik kan menyembah Yesus. Nah itulah pertanggungjawabkan itu. Bagaimana kamu menyembah Yesus? Karena Coba. Tuhan Yesus sudah jelas, Laban. Nah saat Sudah ini, jelas Tuhan Yesus itu sudah ada di surga gitu loh. nah surga itu di mana Jadi tuh? gini loh Laban, saya kasih itu ya. Misalnya di suatu kita mau masuk kerja nih di suatu perusahaan. Kalau ada orang dalam di perusahaan itu, kalau kita masuk ya jelas agak mudah gitu kan. Nah kalau di sana nggak ada, di surga nggak ada orang dalam, gimana? Saudara, Coba Laban kamu jawab dah dulu. Coba Orang dulu. dalam kamu siapa di Coba surga kita itu? cek dulu di mana surga itu ya. Matius 6. Ini tentang ajaran Yesus tentang doa ya. Bapa kami yang di Udah surga. yang jelas Tuhan Yesus di surga gitu. Mau dicek Tunggu terserah dulu, mau kita cek gimana. dulu di mana itu Bapa itu. Coba ayat 6-nya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, masuk ke dalam kamarmu ya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuh. Di surga itu. Iya, di surga itu tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Nah, bagaimana kamu menyembah Ya, Yesus berarti di surga saat tempat ini? tersembunyi itu kan. Nah, di mana cara kamu mau lihat yang tersembunyi? Itulah di Itu kan surga. nggak kelihatan begitu loh bang. Intinya di situ gitu. Iya, kamu tidak melihat, Makanya Bapak kalau mau melihat. melihat Ya, surga, gimana kamu gimana memastikan Tuhan itu? Yesus? Abang Karena rupanya dia kan dari dia surga turun ke dia dan naik ke surga. Bang Lapan. Nah, Coba kalau Bang Lapan Zuma bentar ikut biar siapa ini? Gurunda ngeberesin dulu yang tadi. Gurunda gimana nih Gurunda? Pasti nggak ke surga itu. Enggak. Ini kamu mengaku sebagai pengikut itu yang menggelikan. Lukas 4 nomor 16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Anda ikutin enggak ini? Yohanes 10 nomor 27. pada saat Aku mengenal dia pengikutku, mereka makanya- mendengarkan aku dan mengikuti aku. Anda ikutin enggak itu Yesus? Makanya itu kan sebenarnya pada saat dia jadi manusia. Kacau. Makanya pada saat manusia kan sifat kemanusiaannya itu 100% dia ngambil gitu. Iya, Sifat dia kemanusiaan. manusia. Sebagai manusia Harusnya dia Bang mau Zuma jangan diikuti atau pertanyakan tidak? lagi karena Sebagai di manusia, dia mau Injil Yohanes 1 diikuti ayat atau 14, itu sudah jelas-jelas firman itu Sebagai telah menjadi manusia, daging, telah dia menjadi mau manusia, diikuti gitu, atau 100% tidak? manusia. Kalau itu Gurunda pertanyakan, ya berarti apa namanya, logikanya di mana gitu. Memang itu udah terang-terangan ditulis di situ Yesus dia menjadi ini daging gitu. Jadi maunya sifat-sifat kemanusiaannya ya diikuti atau memang seperti bagaimana? itu gitu. Yesus ini maunya diikuti atau bagaimana? Jadi Mau nggak itu Yesus loh. ini supaya muridnya mengikutinya? Mau nggak? Kan sudah tertulis Bang Juma, aku adalah jalan dan kebenaran. Nah, Mana sih, Bang? kalau begitu berarti Yesus yang harus diikuti. Iya, Kristen yang ikuti Tuhan Yesus, Bang Juma. Yesus ibadah menyembah siapa? Yesus beribadah itu bukan menyembah, tetapi dia mencontohkan kepada pengikutnya agar Mencontohkan menyembah menyembah dirinya siapa? gitu. Mencontohkan menyembah siapa? Iya, menyembah dirinya. Jadi kamu nanti menyembah diri. Rusak memang otaknya ini. Betul Bukan, kata silaban. Bang Juma, Bang Bahasa Juma. Indonesia nggak nyambung. Begini Bang Juma, Bang Juma tanyakan Iya. Kristen. Jadi Kristen itu menjawab dengan sesuai yang tertulis dan keimanannya, begitu loh. Kenapa Anda mengatakan sesuatu yang bohong? Kenapa? Bukankah ini kita orang dewasa? Bukankah Bang Zuma kita tadi ini narasikan diskusi memang harus agama? ada Roh Kudus Bukankah kita ini supaya- diskusi orang-orang benar? Tapi kenapa kalian bohong? Apanya yang dibohongi di dalam Anda Alkitab? mengatakan, kalian mengatakan Yesus menyembah dirinya. Hei, di mana Yesus mengatakan itu? Kebohongan mana lagi yang Anda ingin sembunyikan ketika Anda mengatakan Yesus menyembah dirinya? Gak malu? Nggak ada Nggak malu. kebohongan. Loh, di mana Yesus menyembah dirinya? Dia menyembah Bapa yang ada di surga. Dia itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Makanya- Karim. mengajar. Makanya Ini Bang orang Zuma dewasa itu, sudah bangkokan. Bang Zuma itu tapi jangan masih bohong. cuman mengambil Gimana dari ceritanya? ayat-ayat Jadi- langsung. Bang, Di mana Harus Anda bisa misalnya Bang mengatakan? Zuma Di mana dalilnya Yesus menyembah dirinya? Di mana? Di mana? Di mana? Di Jadi- mana? jadi Di gini, mana? Bang Di Zuma. mana? Di 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 mana? jadi Bang Zuma kalau mau belajar Alkitab itu harus Mama, dibaca saya Injil pula Yohanes yang dari harus pasal diajari. 1 sampai Justru pasal. saya bertanya, di mana di Bible Yesus menyembah dirinya? Coba. Mana? Bila itu tadi dia mencontohkan bahwa Mencontohkan menyembah siapa? Bapa itu sama dengan menyembah dirinya karena kata dari Tuhan mana Yesus Anda Kristus, mendapatkan aku dan ilmu Bapa itu? adalah satu. Dari mana Aku Anda adalah mendapatkan jalan. ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Kalau Aku menyembah Bapa adalah sama dengan menyembah kebenaran. Yesus. Di mana? Aku adalah kehidupan. Ya Allah ya Tak Karim. ada seorang pun yang Justru datang karena kepada Bapa Yesuslah kalau tidak melalui kehidupan, aku. Itu tadi ayat memberikan sudah. contoh menyembah kepada Sang Bapa yang ada di langit. Lalu Anda kenapa justru menyembah kepada manusia bernama Yesus itu, Bung?
Anda mengatakan Yesus jalan, Anda mengatakan Yesus kebenaran, Anda mengatakan Yesus hidup. Tapi kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Hah? Bukan saya yang mengatakan, Hei. tetapi Tuhan itu sendiri yang mengatakannya dan membuktikannya sendiri. Kenapa gitu loh, tidak Bang mencontoh Juma. Yesus? Itu loh. Bukan Kenapa Anda saya tidak yang mencontoh Yesus? bukan saya Kenapa Anda yang tidak ngaku-ngaku mencontoh Yesus? gitu. Kenapa? Jadi gini. Kalau Anda jadi pengikut, gini. kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Sederhana bukan? Yesus masuk ke sinagoge. Pada hari apa? Pada hari Sabtu. Menyembah siapa? Menyembah hakikat yang ada di langit. Kenapa Anda nggak ikuti itu? Kenapa justru mengikuti orang-orang barat yang menyembah anak Maria? Ayo. Bukan begitu. Itu Jadi- faktanya. Itu faktanya. Jadi gini Bukan gini begitu. dengar Tapi faktanya ini begitu. dengarkan dulu saya. Itu pandangan Bang Juma loh, pandangan Bang Juma. Jadi Yesus itu bukan orang Kristen Tuhan kan, tetapi Alkitab mengatakan Yesus itu memang Tuhan dari sononya gitu Iya. kan. Mari kita buktikan ya. Karena- Kristen mengatakan, sabar. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dari sononya. Itu menurut saudara. Menurut Yesus, Yohanes 8:42, aku bukan Tuhan. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Nah, ayo. Nah, jadi ayat Hah. Bunda Halo, baca ayo, juga ayo. ayat Lukas 2 Yang mana yang betul? Yesus Lukas mengatakan 2 aku ayat 11. datang bukan atas Hari kehendakku ini telah sendiri. lahir Yohanes bagimu 7. juru selamat. Yohanes 7. Yang Nomor langsung 28. Nomor Kristus Tuhan di 29. kota Daud. Apa kata Nah, itu yang Yesus? bicara itu loh, bukan Engkau manusia loh. memang mengenal Cuma aku, ini emang tapi ngerti tentang engkau tidak Alkitabnya mengenal sendiri. dia yang mengutus aku. Ayo. Nah, gitu. Oke. Begitu gimana? Makanya Abang Guru Makanya apa? harus bacanya Moderator itu, yang di bawah biar kerja ya. kesimpulannya tahu Apa ini? nggak Semuanya sesat emang gitu. ngerti tentang Al-Qurannya Bung. sendiri. Bung, Juma. coba. Juma. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Juma. Lalu Yesus datang atas kehendak siapa? Juma, dengar Juma. Kamu kan Cuma paham ngerti tentang Alkitab. Al-Qurannya sendiri. Yang paham Alkitab itu adalah Oh enggak, sorry ya, yang paham Bible itu umat Islam yang belajar Bible. Kalau orang Kristen sudah pasti nggak paham. Kenapa? Karena orang Kristen hanya mendengarkan khotbah-khotbah pendeta dan juga pastor. itu kan pemikiran. Nah sekarang oke, Itu kita uji. Pemikiranmu. Kita uji. Menurut Yesus, berdasarkan Yohanes 8:42, Yesus Tidak ada. datang Tidak ke ada dunia ini menurut. atas kehendak Tidak siapa? ada. Di kitab itu kata menurut itu tidak ada. Menurut Yesus, Tuyul, bukan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, di dalam Yohanes 8:42, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ayo, atas kehendak siapa? Meow. Atas kehendak siapa? Berani enggak kalian mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri? Berani enggak? Ayo, berani enggak? Yesus berkata, aku datang di muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Macet Atas internasional. kehendak Bapa di Atas surga. kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Ya jelas, karena Yesus itu kata Injil Yohanes firman Bapa yang telah menjadi Sebab manusia. Sebab Yesus itu bukan Bapa. Udah selesai. Terus kenapa Anda mengatakan menyembah Yesus sebab Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Nah itu dia karena Ya, itu makanya dia Bang Juma apa? jangan sepotong-sepotong mengambilnya Loh, ayat per sepotong-sepotong? ayat, jadi harus ada utuh gitu. Sekarang Jadi begini, belajarnya Yesus itu datang harus ke atas utuh. muka Jadi bumi ini ketemu. atas kehendaknya siapa? Kehendak Bapa. Jadi ketemu Berarti bukan Yesus kehendaknya itu Yesus. Tuhan. Memang bukan. Loh, Jadi Anda baca berarti juga Yesus kata bukan Tuhan Yesus, Bapa. aku dan Bapa adalah satu. maaf Emilia. Sekarang untuk membuktikan dia dan Bapa Melalui satu hakikat. aku. Coba. Nah. Jangan macet di sini dulu. Coba. Tetapi dia membuktikan apa yang dikatakannya itu. Sekarang yang kita bicarakan Tuhan Yesus itu udah di surga. Sekarang yang kita Sekarang bicarakan begini. tinggal memo biografinya Sekarang begini, gitu loh Bu. bro.
Sekarang begini, Tuhan pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Jawab. Macet. Haruskah macet sampai di sini? Apanya? Kehendak apa maksudnya? Ya, kehendak apa maksudnya? Kehendak Pada Bapa lah, diri Tuhan kehendak itu Bapa. ada berapa kehendak? Kehendak maksudnya kehendak apa? Kehendaknya mau apa? Kehendaknya mau menyembuhkan berbagai macam penyakit ada. Kehendaknya membangkitkan orang mati ada. Kehendaknya mengampuni dosa ada. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama mujizatnya banyak, kehendaknya Sekarang banyak. saya tanya sama saudara. Pada diri Anda itu, jadi semua kehendak itu telah dikuasakan kepada Tuhan Yesus ini gitu. Kacau. Termasuk kehendaknya mengadili orang hidup dan mati. Jadi dia datang nanti yang kedua kali menghadirnya, yang nggak ada ngikutin dia nanti dibuang ke api yang menyala-nyala neraka. Parah. Istighfar teman-teman muslim, istighfar, astagfirullahaladzim. Ada orang tua tapi otaknya masih kecil sekali, tidak berkembang. Cuman jasadnya yang berkembang, otak mengkerdilkan sendiri dirinya. Sekarang pencipta langit dan bumi ini ketika hendak menghendaki sesuatu terjadi, sabar dulu Bung, sabar dulu. Pencipta langit dan bumi ketika menghendaki sesuatu, ada berapa pemegang keputusan pada kehendak itu? Misalnya, Tuhan ingin menjadi manusia. Ada berapa kehendak yang ada di sana? Misalnya nih, Tuhan, aku mau jadi manusia dong. Nah, ketika Tuhan itu menjadi manusia, di situ ada berapa kehendak? Nggak bisa jawab dia. Kok pada tidur? Ada berapa kehendak? Ini ada Tuhanmu nih, ada Tuhan namanya Brahma. Si Brahma ini mau menjadi Hercules, atau menjadi Krishna, atau menjadi Yesus. Si Brahma yang ingin menjadi Yesus, sebelum menjadi Yesus, di situ ada berapa kehendak? Satu kehendak. Kalau boleh saya bantu jawab satu dong. Satu kehendak kan? Iya. Oke. Ketika satu kehendak ini mengatakan, aku ingin menjadi Yesus. Berarti ketika dia menjadi Yesus, Yesusnya harus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Betul? Enggak betul. Hah? Lalu atas kehendak siapa? Kalau bukan kehendak dia sendiri, kan cuma satu kehendak, Cak Ayu. Gimana dong? Kehendak Bapa cuma. Ya, berarti bukan kehendaknya Yesus. Begini, dia itu kehendak ilahinya apa kehendak kemanusiaan yang ditanyakan? Mama, dasar tompel. Ketika Yesus belum jadi manusia, dia itu asalnya dari satu kehendak, yaitu Sang Yang Maha Berkehendak. Sang Yang Maha Berkehendak Anda fitnah menjadi Yesus, maka ketika dia menjadi Yesus, Sang Yesus harus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri, yaitu kehendak aku dulunya adalah Bapa, sekarang menjadi manusia karena atas kehendakku sendiri. Saya sendiri yang mau menjadi tompel. Koslet. Bukan begitu narasinya, keliru. Lalu harusnya gimana? Jadi Tuhan Yesus ini firman Allah yang menjadi manusia. Ini bukan Itu kan? berbicara mengenai firman Allah jadi manusia. Jadi nggak ada urusannya yang dengan dibahas kehendak. Ini Yesus ini Maksudnya Bapa kehendak itu atau buat apa? bukan? Ya, Alamak.
Ya kehendak Bapa lah Juma. Tadi kan udah Ketika dengar Juma gini, saya dengarkan saya. Jadi begini Bang Zuma, kenapa dia jadi berkehendak jadi manusia? Karena siapa yang berkehendak menjadi manusia? Untuk menyelamatkan siapa manusia yang berkehendak dari menjadi dosa. manusia? Siapa yang berkehendak menjadi manusia? Jawab dulu itu. Yang Siapa? berkehendak menjadi manusia itu firman-Nya, bukan Allah itu yang jadi manusia. Illa billah. Siapa yang Makanya berfirman? baca Injil Yohanes 1 sampai 14 supaya jelas. Antara firman-Nya dengan Bapa itu beda. Beda lah. Dua pribadi yang berbeda. Sekarang perkataan kamu dengan kamu, kata-kata kamu sama apa enggak? Kan beda. Ada Beda. katamu firman, kata-katamu kamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, sekarang yang jadi Yesus ini bukan Bapa. Bukan Bapa, tapi firman. Betul? Ya. Anda mengatakan firman dan Bapa berbeda, betul? Ya. Oke, firman dan Bapa berbeda. Kenapa ketika firman menjadi manusia, justru Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, Cak Ayu? Nah, itu secara hakikat sama. Hakikatnya sama. Tetapi wujudnya beda. Ada Bapa, ada firman. Gimana ceritanya? Kalau Bapa ini gimana wujudnya roh, ceritanya? kalau Bang Suma, firman ini ya Paman, wujudnya apakah kata-kata perkataan Bapa. Bang Suma dan Bang Suma itu sama? Tidak, bukan? Tapi Iya. hakikat kemahakuasaannya itu sama Allah, gitu. apakah Bapa dengan firman itu sama? Tidak, lu. Yang menjadi Yesus siapa? Firman. Nah, apakah ketika firman menjadi manusia, manusia ini adalah Bapa itu sendiri? Secara hakikat iya. Berdasar pemakan kutu. Jadi seperti itu. Tahu Juma, nanti pas Ya udah satu-satu dulu, sebentar dulu. Ini parah. So tahu deh, Anda diam dulu. Ini si Jimmy mau bicara deh, diam. Si Jimmy mau maju. Tapi kau giring dengan perkataan kalau Yesus itu Bapak itu kau bilang Allah, kenapa Yesus itu makan, kenapa dia tidur? Pasti itu juga. Bukan begitu. Terlalu tinggi itu, terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Tidur ya, sorry ya semua. Ya tidur, Udah, biar otakmu silakan sehat. Tidur. Kurangi makan babi, biar tidak seperti watak babi. Sekarang atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma, kamu udah banyak bertanya. Saya mau bertanya dulu sama kamu dulu. Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma. Tapi kan saya sudah bilang kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa? Perkataannya. Iya. Sekarang saya apakah Yesus adalah Bapa? Juma, saya mau tanya kau dulu. Kau terlalu Apa itu? panjang kali. Saya mau tanya Apa itu? Al-Qur'anmu dulu, boleh? Terlalu tinggi. Jangan. Saya boleh Terlalu tinggi. Al-Qur'anmu. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jangan. Saudara. Yang pertama itu adalah Taurat. Yang kemudian adalah Injil, Bible. Kalau Anda sudah lolos Bible, baru masuk ke Al-Quran. Ini Bible aja nggak lolos. Gimana mau masuk ke level tinggi? Jangan. Nanti pecah kepiji pelermu kalau bahas itu. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak firman. Berarti Yesus dan firman sama atau tidak? Yesus sama firman, yaitu Yesus, firman itu ya Yesus. Nah, kalau firman itu adalah Yesus yang datang sebagai manusia, yang berkehendak datang menjadi manusia, siapa? Loh, kau bolak-balik nanya itu aja, kau bolak. Ya memang karena kamu belum lulus di situ, Cak Ayu. Saya mau tanya kau sudah lulus. Jangan ketinggian bahasa Quran nggak bisa. Bible aja yang bahasa Indonesia kamu mencret. Apalagi bahasa Al-Quran. Dipertahankan ini apa diturunkan? Ketinggian kamu bahasa Al-Quran. Bible yang bahasa Indonesia saja kamu macet. Bahasa Al-Quran so tahu. Firman menjadi manusia.
Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kemudian Yesus menjadi manusia? Atas kehendak firman. Berarti Yesus adalah firman. Anda mengatakan iya. Kalau Yesus adalah firman, kenapa Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku? Berarti Yesus juga bukan firman. Nah, kalau Yesus bukan firman, Yesus bukan Bapa, berarti Yesus ini manusia. Iya. Yesus bukan firman. Iya kan gitu. Gimana sih kau? Yesus bukan firman. Yes, firman jadi manusia, bukan. Loh, Yesus jadi kenapa firman. Yesus mengatakan? Gini Kenapa loh. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, Ya apa? betul. Katanya dia firman. Iya, firman jadi manusia. Nah, sekarang kalau firman jadi manusia, kenapa Yesus tidak berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku? Kan dia kehendak Bapa. Yang mana yang betul ini? Bapa itu yang jadi manusia. Perkataan Bapa itu kan Kulang firman. lagi. Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Kau bolak-balik pertanyaanmu. Ya Jim. memang karena kamu nggak lolos di sini. Kau Kamu yang macet lolos di sini, internasional. Kau Loloskan yang dulu lolos. dirimu di sini. Kenapa nggak lolos saya? Lah, enggak lolos lah. itu Yesus pengakuan. ini datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Itu kan pengakuan mau saya nggak lolos. Ya memang nggak lolos. Nah, itu Yesus pengakuan. datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kau yang nggak lolos. Loh, ini kau nggak bisa jawab. Tadi saya sudah Yesus jawab. berkata dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa, perkataan Bapa yang menjadi manusia. Kehendak Bapa. Terus Kehendak nanti kau tanya lagi Bapa. nggak kau tanya lagi nggak nanti? Enggak, kehendak Nah, Bapa udah. bukan? Nah, Tadi sekarang apa pertanyaannya, tanya? apakah Yesus adalah Bapa? Tidak, firmannya, Hah? perkataannya. Yesus berdoa kepada siapa Oke. coba? Oke. Berarti Yesus adalah firman. Firman yang menjadi Yesus. Udah. Firman yang menjadi Yesus. Firman Cuma. Firman apakah Bapa? Firman apakah Bapa? Hah? Firman apakah Bapa? Firman bukan Bapa, tapi Bukan Bapa. perkataannya. Loh. Bagaimana nih, teman-teman? Bagaimana nih, teman-teman? Firman bukan Bapa. Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Bapa. Ya, ya. Berarti Bapa berkehendak yang bukan Bapa agar menjadi Yesus. Betul? Gimana? Bapa berkehendak agar firman yang bukan Bapa menjadi Yesus. Betul? Ya, Berarti Yesus ini Bapa atau bukan? tidak perkataannya. Terus jadi bilang, kok bolak-balik nanya gimana sih? Kak? Nah, berarti Yesus bukan Bapa, betul? Iya, perkataan Allah. Udah. Kalau Yesus bukan Bapak, Pak Jimmy, kalau Yesus bukan Bapak, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Gimana? Kalau Yesus bukan Bapak, ya Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, udah. Hah? Yesus Tuhan. Lah, Lah, Bapak betul, Tuhan. lah, betul. Hah? yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Yesus. Udah. Jimmy, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Kau sudah nanya 3 kali, saya udah jawab. Kenapa kau nggak dengar? Kamu macet di situ, Bu. Macet. Kenapa macet? Macet. Macet, macet. Siapa Tuhannya kan? Yesus atau Bapak kau bilang gitu kan? Saya bilang Yesus. Iya. Terus Iya. kenapa? Kalau dia Tuhan, berarti dia yang maha berkehendak. Oh enggak dong. Hah? Enggak dong. Jadi Tuhan dalam arti kata apa dia ini? Pelawak. Tuhan dalam arti kata apa dia? Gelar bagi kami. Pelawak. Gelar bagi kami. Hah? Karena Yesus Apa? Apa? gelar bagi kami. Apa? Gelar bagi kami cuma. Gelar, cuman gelar saja. Cuma gelar saja. Iya. Bukan pencipta. Mana Berarti yang diciptakan ciptaan. Yesus? Enggak, sekarang gini saya tanya sama kau. Mana yang diciptakan Yesus? Tidak ada. Apa yang diciptakan Yesus? Justru dia yang diciptakan. Jangan di saya. Tidak ada yang diciptakan Yesus. Dia adalah ciptaan. Enggak. Dia juga bukan ciptaan. Materinya. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia bukan ciptaan, sedangkan dia manusia? Ya.
Ya. Manusia kan bukan seperti yang kita juga manusia biasa. Sekarang siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Dia lahir, cuma dengar. Dia lahir bukan seperti kita manusia yang harus pakai hubungan gitu loh. Bagaimana ceritanya ini? Loh. Dia lahir. Kalau dia lahir berarti dia ciptaan. Tidak loh. Loh, hanya ada dua, Bung. Ciptaan dan pencipta. Kalau Yesus bukan pencipta berarti dia adalah perkataan Allah itu yang menjadi manusia. Perkataan kalau Allah dia itu bukan pencipta berarti dia ciptaan. Enggak, ya hanya itu ada dua, pencipta dan ciptaan. Ya, kalau itu dia pemikiranmu. bukan pencipta dia ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan berarti dia pencipta. Itu hanya dua. Itu pemikiran. Masa berada di tengah-tengah? Mana ceritanya? Itu kan pemikiranmu. Enggak saya bilang begitu. Gimana ceritanya? Coba saya tanya dia bagaimana. Jimmy yang menciptakan manusia Yesus atau Bapa? Yang menciptakan manusia Yesus atau Bapa? Allah. Hah? Ya. Ngaco lagi. Loh, kenapa? Mas Olang generasi. Saya bilang Allah. Kok ketawa? Berarti bukan Bapak yang menciptakan. Bagi kami Allah itu adalah Bapa, gitu loh. Terus yang ditanya tadi Bapak atau Yesus, kenapa nanya ke Allah tuh Yun? Nanti kau ditanya nggak ngerti Bapak siapa? Kau bilang lagi nanti Bapak Soeharto, Bapak Jokowi, kau bilang. Bukan, kau kan punya Tuhan itu punya Bapak, punya Mama, punya Tante, punya opung, itu Tuhanmu. Bukan larinya ke manusia ini, ke Tuhanmu. Pemikiranmu. Tanya langsung Bang Andi. Pemikiran Biar saudara kita ini sehat Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya coba ya. Ya tunggu. Bro, Bapak sama Yesus itu, Jimmy. Andy, Yesus sama Bapak itu beda atau sama? Andy, tunggu dulu. Tunggu kau di situ. Yesus sama Bapak itu beda atau sama, Bro? Tunggu dulu, kau banyakan bertanya tapi nggak pintar-pintar, kau malas saya menerangkannya. Iya, kau macet. Gini loh, bukan, dengar. Si Santang ini Ditanya baik-baik yang menciptakan manusia Bapak atau Yesus? Dia sebut Allah. Gimana sih? Andy, dengar ini. Si Santang ini orang, aduh, gue bilang dari awal bahasa Indonesia nggak nyambung. Andy, karena apa? Sudah terprogram di dalam kepalanya jawabannya. Jadi apapun itu ya nggak bisa, udah apa ya, terformat udah. Andi, kau dengar. Perlu di restart ulang nih CPU-nya nih. Santang ini, setahu saya sudah sepengetahuan saya aja ya, sudah. Kau mau ngomong terus lah, nggak nyambung ah. Kok jadi ke gua dari tadi diam lu. Nggak nyambung deh. Ini akibat kebanyakan sekolah minggu jadi pecah otak. Maksud saya begini nih. Sudah lebih otak pecah meleleh. Tapi pembuluh darah aman kan? Dengar dulu. Justru pembuluh darahnya ini yang hancur. Dengar sini. Empedunya kali. Empedunya sudah meleleh juga. 3 bulan Islam. Dia udah juga harapan. Kan sudah tidak ada harapan lagi kalau sudah kayak gitu. Pintar-pintar. Hancur Min. Cuma saya mau nanya. Udah ada hancur kau. Sudah. Maaf. Jadi pada saudara jadi tertawaan banyak orang. Mending turun. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Enggak. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus itu Bapa itu sendiri enggak? Ya, Yesus itu Bapa itu. Ditanya balik. Yang berkehendak Yesus menjadi manusia Bapa. Apakah Yesus datang dengan kehendaknya sendiri? Tidak. Berarti Yesus bukan Bapa. Dibolak-balik.